Jadi, struktur teks deskripsi. Nah, ini ada dua ya, Nak. Identifikasi dan deskripsi bagian. Identifikasi sama halnya dengan menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Biasanya terletak di paragraf awal penulisan teks deskripsi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan, baik itu dari segi seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Jadi bentuknya, warnanya, jenisnya itu dijelaskan pada deskripsi bagian. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Jadi masuk dari kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi, sebelum menulisnya kita harus memperhatikan bahasanya yang digunakan dalam penulisan teks deskripsi tersebut. Jadi ada kata istilah, ada imbuhan men, ada huruf kapital, tanda koma, kata depan, dan majas personifikasi. Yang pertama adalah kata istilah. Nah, ini pengertiannya Ibu ambil dari KBBI ya, Nak. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Istilah artinya kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jadi maksudnya di sini kata istilah adalah mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan dalam bidang tertentu yang diucapkan atau dituliskan. Contohnya itu ada yang udah Ibu stabilokan, kata souvenir dan kata perajin. Nah, itu merupakan kata istilah. Artinya dalam kamus KBBI, souvenir itu adalah tanda mata, kenang-kenangan atau cendera mata, sedangkan perajin orang yang bersifat rajin atau orang yang mendorong untuk menjadi rajin, atau orang yang bekerja membuat barang kerajinan. Nah, ini kita ambil kata perajin lokal, berarti pengertiannya ada di nomor 3 ya, orang yang pekerjaannya membuat barang kerajinan. Nah, jadi kata istilah itu kata yang mempunyai makna tersendiri secara konsep, proses, atau keadaan dalam bidang tertentu ya, bisa dalam bidang teknologi, bidang pendidikan, bidang IT, bidang kesehatan ya. Bidang kesehatan tuh banyak ya, antibiotik itu contohnya. Kalau bidang pendidikan, kurikulum, itu juga kata teknis. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Yang kedua, imbuhan men. Jadi imbuhan men di sini ada 3 cara penulisannya. Fonem itu artinya huruf, luluh itu artinya melebur atau menghilang ya hurufnya. Jadi kata dasar yang diawali dengan huruf K, PTS akan menghilang atau melebur. Contohnya memengaruhi, itu imbuhan men bertemu dengan kata pengaruh, di mana kata pengaruh awalnya itu huruf P. Lanjut yang kedua, imbuhan men tidak akan luluh atau tidak meluluh jika diikuti dengan kata dasar yang awalannya konsonan rangkap seperti prakarsai. Jadi konsonan rangkapnya apa? Huruf P dan huruf R. Kriminal, konsonan rangkapnya apa? Huruf K dan R. Jadi di sini tetap ada huruf itu. Contohnya memprakarsai, mengkriminalkan, jadi tetap utuh katanya, tidak menghilang huruf kata yang di depannya. Lanjut yang ketiga,
Imbuhan men juga tidak akan luluh jika diikuti dengan kata berimbuhan berawalan dengan huruf KPTS ya. Contohnya di sini pertaruhkan, itu imbuhan per ya. Tetap dia tidak luluh. Lanjut, perluas, itu juga imbuhan per, tetap tidak luluh. Nah, ini ada contoh. Ada 3 kalimat. Pilihlah kalimat dengan peluluhan yang benar. Yuk, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3 itu benar penulisannya ya. Tapi kalau nomor 1 itu seharusnya apa? Memproduksi. Tetap ada P-nya karena itu konsonan rangkap ya. Konsonan rangkap P dan R tetap dituliskan seharusnya, bukan memproduksi tapi memproduksi. Yang ketiga yaitu penulisan huruf kapital. Jadi di sini huruf kapital itu artinya adalah huruf besar. Biasa ditulis huruf pertama kata atau pada awal kalimat. Huruf pertama nama orang, huruf pertama nama bangsa, julukan, suku, dan bahasa. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Huruf pertama suku, budaya, atau kekhasan daerah ya. Jadi huruf kapital ini bakal kalian gunakan sampai kapanpun dalam pekerjaan apapun, termasuk di ranah pendidikan. Jadi mohon diperhatikan betul penulisannya. Coba di sini ada soal, pilihlah kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan tepat. Jawabannya apa, Nak? Iya, jawabannya adalah nomor 1. P-nya besar dan ambonnya besar. Kalau nomor 2 salah karena tulisan suku Dayak. S-nya tidak perlu besar, tapi Dayaknya yang besar. Soal nomor 3 juga salah. Bahasa Jawa, B-nya tidak perlu besar, cuman Jawanya saja. Lalu itu ya. Ciri yang keempat yaitu penggunaan tanda koma dalam penulisan teks deskripsi. Jadi tanda koma di sini lebih tepatnya digunakan untuk merincikan kata yang akan diperjelas secara detail mengenai objek yang mau dideskripsikan oleh si penulis. Nah, di sini ada tanda koma sebagai perinci yang akan kita gunakan nanti. Tanda koma sebelum dari kata penghubung atau konjungsi. Tanda koma sebagai pemisahan anak kalimat dan induk kalimat, ini digunakan untuk kalimat majemuk. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Jadi di sini sama seperti yang B, menggunakan dalam konjungsi. Dan tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru atau kata tanya ya. Jadi di sini Ibu ada contoh soal mana kata yang menurut kamu sudah benar penulisan tanda komanya. Ya, jawabannya adalah D. Ibu membeli alat-alat masak, panci, macan, ember, dan pisau. Yang kelima yaitu penggunaan kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang diposisikan di depan sebelum kata benda, kata kerja, atau keterangan lainnya, yaitu dikedari. Ada 3 aturan penulisan kata depan. Yang pertama, kata depan ditulis terpisah jika yang mengikutinya
menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya di Bandung di pagi hari, di sore. Yang kedua, kata depan ditulis disambung jika dia sebagai imbuhan. Misalnya dibeli daripada kesekian. Yang ketiga, kata depan ditulis menggunakan huruf kecil jika berfungsi sebagai judul. Seperti api dari Gunung Merapi. Nah, darinya itu ditulis kecil karena dia termasuk kata depan. Ciri yang terakhir yaitu penggunaan majas personifikasi dalam penulisan teks deskripsi. Majas personifikasi sendiri artinya adalah majas atau gaya bahasa yang mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup. Contohnya pena itu menari-nari di atas kertas. Nah, di bawah ada beberapa kalimat. Silakan ayo kita tandai sama-sama mana kata kerja yang membuat benda mati itu seolah-olah hidup. Ya, soal nomor 1, kalimat yang pertama, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Jadi, kata apa yang merupakan kata kerja yang mengibaratkan benda mati itu hidup, yaitu kata batuk-batuk. Yang nomor 2, kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Kata kerjanya yang mana, nak? Ya, menari-nari. Yang ketiga, bunyi sirine pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Jadi kata kerjanya yang mana? Menjerit-jerit. Yang keempat, kasurku seperti memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. Ya, kata memanggil-manggilku itu merupakan kata kerja yang mengibaratkan kasur tersebut bernyawa sehingga dia memanggil untuk si pemiliknya tidur saat itu. Ya, itu artinya. Yang kelima, rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Ya, kata membakar itu seolah-olah api atau dia sedang membakarkan api di dalam lidahnya, ya, padahal tidak seperti itu. Rasa sambal itu juga tidak jadi diibaratkan seperti itu, ya. Jadi cukup sekian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat dan semoga kalian paham tentang maksud dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi ada 6 penulisan kaidah kebahasaan dalam penulisan teks deskripsi. Ada huruf kapital, tanda koma, imbuhan men, lalu ada kata depan atau preposisi, ada kata istilah. Nah, tidak lupa Ibu memberikan sebuah kata motivasi dari Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, semoga kalian semua kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi diri kamu, bagi bangsa kamu, dan bagi manusia pada umumnya, bagi orang-orang di sekitar kamu. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.